saya akan membacakan sebuah biografi dari Muhammad Hatta. Simak baik-baik. Yang pertama, siapakah Muhammad Hatta? Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena peran pentingnya dalam mengembangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang adil dan demokrasi di Indonesia. Masa kecil Muhammad Hatta. Pada 12 Agustus 1902, di kota kecil Bukit Tinggi yang berhawa sejuk di Sumatera Barat, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu arsitek kemerdekaan Indonesia. Ia diberi nama Muhammad Hatta. Dari kecil, ia dikenal cerdas dan serius. Ayahnya wafat saat ia masih kecil. Namun ibunya, Siti Salehah, tidak pernah berhenti mendorong Hatta untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Pendidikan dasarnya ia tempuh di Europes Leer School LLS, sekolah untuk pada anak-anak elit Belanda dan pribumi terpilih. Setelah itu ia melanjutkan ke Mulo di Padang dan kemudian ke Sekolah Perdagangan di Batavia, Jakarta. Di sana kecintaannya terhadap ilmu ekonomi mulai tumbuh. Namun langkah besarnya terjadi ketika ia dikirim ke Belanda untuk kuliah di Handels Hogeschool, Rotterdam. Di sana selain menyelesaikan studi ekonomi, Hatta justru tumbuh menjadi seorang aktivis nasionalis. Ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan bahkan menjadi ketuanya. Lewat pena dan orasi, ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di hadapan dunia. Melawan dari balik jeruji. Tahun 1927, ia sempat ditangkap oleh pemerintah Belanda karena tulisan dan aktivitas politiknya. Namun ia membela diri dengan sangat tenang dan intelektual dalam pengadilan, hingga dibebaskan. Ini membuat namanya semakin harum di kalangan pergerakan nasional. Dibuang tapi tak padam. Setelah kembali ke Indonesia, Hatta tidak tinggal diam. Akibat aktivitas politiknya pada tahun 1934, ia diasingkan ke tempat yang jauh dan terpencil, Boven Diogel, lalu Bandaneria. Namun di pengasingan pun ia tetap membaca, menulis dan berdiskusi, terutama dengan sahabat seperjuangannya, yaitu Sultan Syahrir. Menyambut Hari Kemerdekaan, ketika Jepang datang dan menduduki Indonesia, Hatta kembali ke Jakarta. Meski situasinya rumit, ia dan Soekarno melihat celah untuk mendorong kemerdekaan. Akhirnya pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, Hatta mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nama mereka berdua kini tercatat abadi dalam sejarah sebagai proklamator Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden pertama, Hatta memegang peranan penting dalam pemerintahan. Bahkan dia pernah merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Namun perbedaan prinsip dengan Soekarno, terutama soal sistem pemerintahan dan demokrasi, membuat Hatta memilih mundur pada tahun 1956. Sang intelektual rakyat. Setelah itu ia lebih banyak menulis dan mengajar. Ia tidak dan perjuangan yang berganti medan. Ia menyuarakan pentingnya demokrasi konstitusional, keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan, terutama melalui koperasi. Maka tak heran jika ia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Warisan yang tak terlupakan. Pada 14 Maret 1980, Muhammad Hatta meninggal dunia. Indonesia kehilangan seorang negarawan yang jujur, cerdas dan penuh dedikasi. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan. Mungkin itu saya bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.